Ngelola channel YouTube itu udah kerjaan yang berat banget, tapi nyortir komen yang nggak ada habisnya buat nemuin insight yang beneran itu bisa kerasa mustahil, guys. Jadi gimana kalau ada cara yang lebih cepat buat kamu ngertiin audiens tanpa buang waktu berjam-jam? Nah, disinilah VOC AI itu masuk. Tool ini otomatis nge-scan komentar di YouTube, nunjukin tren dan ngasih insight berharga buat bantu para kreator konten bikin keputusan yang lebih baik. Di video ini aku bakal ngasih kamu review lengkap soal VOC AI, ngebedah fitur-fitur utamanya, kelebihan dan kekurangannya, harga dan apakah ini tuh worth it buat waktu kamu atau enggak. Jadi yang pertama, apa itu VOC AI? Jadi ini tuh tools yang dirancang pakai AI buat ngebantu kreator YouTube dan bisnis nganalisis engagement audience lewat analisis komen. Bukannya secara manual nge-scroll ribuan komen, VOC AI otomatis ngatur dan ngategoriin komen berdasarkan sentimen, tren, dan engagement. Ini tuh dibuat untuk ngebantu para kreator ngertiin audiens mereka lebih efektif, ngasih rincian komen positif, negatif, dan netral. Ini ngebolehin kreator konten buat ngenalin apa yang disukain audiens mereka, apa yang nggak mereka sukain, dan konten apa yang paling banyak ngehasilin diskusi. Langsung aja kita lihat beberapa fitur utamanya VOC AI. Yang pertama, analisis sentimen pakai AI. VOC AI otomatis nge-scan komen di YouTube dan nentuin apakah feedbacknya ini positif, negatif, atau netral. Dengan dapat gambaran yang jelas soal sentimen audiens kamu, kreator bisa lihat nih apa yang berhasil di video mereka, ngenalin area yang mungkin perlu ditingkatin. Bukannya nyortir manual ratusan atau bahkan ribuan komentar, VOC AI nunjukin mood audiens secara keseluruhan sekilas, ngirit waktu, dan ngasih kejelasan instan, guys. Yang kedua, kategorisasi komen dan deteksi topik. Lebih dari sekedar nganalisis sentimen, VOC AI ngelakuin langkah lebih jauh dengan ngategoriin komen berdasarkan topik. Artinya, bukannya ngelihat feedback sebagai kumpulan pemikiran umum, kreator bisa lihat persisnya aspek apa dari konten mereka yang paling banyak ngasilin engagement. Dengan ngertiin topik mana yang paling nyambung sama penonton, kreator bisa nyempurnain strategi konten mereka dan fokus ke diskusi yang ngedorong engagement tertinggi. Yang ketiga, analisis komen kompetitor. VOC AI nggak cuma ngebantu kreator nganalisis konten mereka sendiri, dia ini juga ngasih insight soal apa aja yang audiens bilang tentang channel kompetitor. Dengan nge-scan konten dari channel YouTube serupa, kreator bisa lihat apa yang lagi trend di niche mereka, apa yang diminatin penonton, dan di mana mungkin mereka ini bisa masuk ke celah pasar. Fitur ini berguna banget buat tetap di depan tren industri dan ngambil keputusan tepat soal konten ke depannya. Bukannya cuma ngerespon feedback audiens di channel kamu sendiri, analisis kompetitor ngasih kamu perspektif lebih luas soal apa yang berhasil di seluruh industri dan gimana kamu bisa bedain konten kamu, guys. Yang keempat, insight engagement dan preferensi audiens. VOC AI nyediain insight engagement yang detail, ngebantu kreator nentuin jenis konten mana yang dapat feedback positif paling banyak, ngasilin diskusi, dan berulang kali muncul di komen audiens. Dia ini bahkan nunjukin frasa dan keyword umum, ngasih kamu pandangan lebih dalam soal apa yang nyambung sama penonton. Dengan insight ini, kreator bisa bikin keputusan berdasarkan data, mastiin video mereka ke depan sesuai apa yang beneran disukain sama audiensnya. Yang kelima, visualisasi data dan laporan. Punya akses ke feedback audiens itu berharga banget, tapi nyortir data mentah bisa bikin kewalahan tentunya. Nah, disinilah VOC AI ngatasin ini dengan ngubah analisis komen jadi laporan terstruktur dengan grafis dan diagram visual. Bukannya baca manual ribuan komentar, kreator bisa cepat nemuin tren, ngelacak sentimen audiens dari waktu ke waktu, dan ngukur tingkat keterlibatan dengan jelas dan format yang mudah dimengerti. VOC AI itu lebih dari sekedar alat analisis komentar. Ini tuh mesin buat optimasi konten yang ngebantu para konten kreator buat ngerti audiens mereka, nyesuaiin strategi, dan tetap update sama tren. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih gimana cara VOC AI ini ngebantu para pembuat konten untuk ngerti audiens mereka. Sekarang kita lihat gimana caranya kamu bisa akses dan mulai gunain ini buat diri kamu sendiri, guys. Yang perlu kamu lakuin adalah tinggal klik aja link eksklusif kita yang ada di deskripsi buat ngedapetin harga terbaik dan kamu bakal dibawa ke halaman ini. Lanjut, kita bakal lihat beberapa pilihan plannya. Jadi langsung aja kita klik pricing di sini. Kamu bisa lihat mereka ini punya beberapa pilihan, guys. Jadi mereka ini punya AI chatbot atau analisis ulasan VOC. Nah, untuk AI chatbotnya ini mereka punya plan gratis dan ini tuh $0 aja per bulan. Dan dengan plan ini kamu dapetin balasan AI, live chat, integrasi banyak channel, dan knowledge waste. Plan berikutnya adalah plan pro dan ini tuh buat pengusaha solo, guys. Kalau kamu mau bayar tahunan, harganya ini jadi sekitar $17 lebih sedikit, guys. Tapi kalau kamu maunya bayar bulanan, harganya ini jadi $179 per bulan. Dengan plan ini kamu dapetin basic analitik dan lebih banyak pesan AI plus semua yang ada di plan gratis. Terakhir, kamu bisa kustomisasi plan kamu, tapi kamu harus kontak mereka dulu buat ini ya, guys. Sekarang pindah ke analisis ulasan VOC yang udah kita bahas tadi, guys. Jadi di sini mereka itu punya beberapa pilihan. Jadi mereka punya plan pro yang harganya ini $99 per bulan atau harganya ini jadi $999 per tahun. Dengan plan ini kamu dapetin satu akun, 30 laporan buat analisis ulasan Amazon, 30 laporan per bulan dan marketing insight AI assistant, 15 ekstensi browser per bulan, dan 10 lebih tools penjualan AI. Berikutnya dan yang paling populer adalah plan team. Dan ini tuh harganya sekitar $299 per bulan. Kalau kamu
mau bayarnya bulanan, dan kalau kamu mau bayarnya tahunan, harganya ini jadi sedikit lebih turun, sekitar $3.000 aja per tahun. Dengan plan ini kamu dapetin satu akun admin dan 5 sub akunnya, kamu dapetin 150 laporan per bulan buat analisis ulasan Amazon, 150 laporan per bulan untuk marketing insight, 20 laporan per bulan untuk social listing, pemantauan media sosial harian, pembuatan gambar AI assistant, ekstensi browser, dan 10 lebih tools penjualan AI. Nah, kalau kamu butuh yang lebih, mereka ini juga punya plan enterprise. Nah, untuk dapetin plan ini kamu harus kontak tim marketingnya mereka dulu. Di sini kamu dapetin unlimited akun, unlimited laporan, pemantauan media sosial harian, dan masih banyak lagi fitur AI canggih dan lain-lain. Jadi kalau kamu pengen mulai, yang perlu kamu lakuin adalah kamu pakai link kita yang ada di deskripsi buat mastiin kamu dapetin harga terbaik. Terus kamu tinggal pilih plan yang kamu mau, terus kamu tinggal lanjut aja klik start free trial, terus kamu tinggal masukin email dan bikin password dan lanjut aja guys. Begitu kamu login, ini dia tampilan dashboardnya. Di sini ada VOC, terus ada AI chatbot, terus ada market insight, analisis kata kunci. Mereka juga punya pendeteksi ulasan negatif, social listening, dan analisis ulasan. Terus kita bakal ke navigasi di sini. Jadi yang perlu kamu lakuin untuk menganalisis komentar kamu di YouTube adalah tambahin 1 atau 2 link di sini. Selanjutnya tinggal salin dan tempel link kamu. Jadi kalau kamu mau YouTube atau pakai contoh ini, aku bakal ambil beberapa link di YouTube guys. Misalnya ini video tentang pendapatan pasif. Jadi mungkin mau analisis kompetitor kita dan kita bakal klik analisis. Dan ini dia lagi di analisis guys. Lanjut, kamu bisa lihat udah selesai dan yang perlu kita lakuin adalah klik itu dan kita bakal lihat semua analitiknya. Jadi yang ini punya 100% umpan balik positif. Di sini kamu bisa lihat skenario penggunaannya. Jadi di sini kamu bisa lihat pembuatan konten, iklan, gambar. Tapi di sini mereka nggak punya apa-apa untuk motivasi pelanggan. Di sini kamu bisa lihat kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi kayak video dengan layar hijau dan musik. Terus investasi di industri yang familiar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh yang lain karena bakal ada lebih banyak karena kamu juga bisa upload banyak link. Super mudah banget ya. Tapi di sini kamu bisa lihat dari total 2 postingan ada total 5.000 komentar, 139 positif, 45 negatif, dan di sini kamu bahkan bisa lihat katanya 24% negatif dan 76% positif. Terus di sini juga ada feedbacknya kayak gimana positif dan negatif. Kamu bisa lihat ini skenario penggunaannya, yaitu tentang memahami penggunaan skenario pelanggan potensial. Jadi di sini kamu bisa lihat hair ada hitungan 5 dan begitu juga hair care. Terus clean di sini ada 3. Kamu bisa lihat wawasan tentang motivasi pelanggan buat gunain atau beli tentang merek atau produknya. Jadi di sini kamu bisa lihat ada great purchase, need, love. Terus di sini kamu juga bisa lihat kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Di sebelah sini juga ada price. Di sini ada hitungan 7 buat ini. Ada hair, line, comb, dan one. Jadi sekali lagi semua ini tuh cuma buat menganalisis semua komentar di YouTube kamu dan ngelihat apa yang berhasil, apa yang enggak, dan gimana caranya kamu bisa bikin konten yang lebih baik, yang lebih menekankan hal-hal positif. Jadi mudah banget dipakai dan ini ngasih kamu banyak banget informasi guys tentunya. Nah, yang keren banget guys, di sini aku mau nunjukin secara singkat. Kalau kamu mau menganalisis 2, yang perlu kamu lakuin adalah klik ini dan kamu tinggal klik tombol plus. Kamu bisa tambahin 1 lagi. Terus jadi kayak yang kamu lihat, mereka ini juga ngedukung Facebook, X, YouTube, TikTok, dan Instagram. Jadi banyak banget pilihan yang beda dan benar-benar langkah-langkah yang jelas dan bisa menindaklanjuti yang bisa kamu dapat dari semua informasi ini. Oke, karena kamu udah dapetin penjelasan lengkap dan ngerti apa aja yang ada di plan mereka, lanjut kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dulu dari kelebihannya ya guys. VOC AI ini ngirit waktu dengan otomatis menganalisis dan mengkategorikan ribuan komentar dalam hitungan menit, ngebantu konten kreator buat ngerti sentimen audiens, ngasih wawasan yang jelas tentang apa yang disukai dan gak disukai penonton. Alat ini tuh nyaring komentar spam dan bot buat mastiin cuma umpan balik dari audiens yang beneran dianalisis. Ini juga ngasih analisis kompetitor yang memungkinkan pengguna buat ngecek dan mempelajari komentar dari channel YouTube lain buat nyesuaiin strategi konten mereka sendiri. Visualisasi data dan laporan bikin mudah banget buat ngelacak audiens dan keterlibatan dari waktu ke waktu. Ini fitur utama yang berguna banget buat bisnis dan channel YouTube yang lebih besar yang mengandalkan keputusan berdasarkan data. Tapi guys, VOC AI ini adalah tool berbayar. Artinya pengguna perlu berlangganan plan buat akses semua fitur lanjutannya. Walaupun mungkin nawarin uji coba gratis atau versi terbatas wawasan mendalam, butuh plan berbayarnya. Kayak semua tool analisis sentimen berbasis AI, VOC AI ini mungkin gak akurat dalam mendeteksi sarkasme, humor, atau umpan balik yang nuansanya ini beda. Walaupun dia ini bagus buat sentimen umum deteksi, kadang-kadang bisa salah interpretasi komentar yang kompleks. Jadi worth it gak sih untuk YouTuber, brand, dan pemasar yang pengen cara mudah buat ngertiin umpan balik audiens? Ini tuh tool yang bagus banget. Ini ngirit waktu dan otomatis menganalisis komentar, nunjukin kamu apa yang orang pikir tentang konten kamu, nemuin tren dan ngebantu kamu buat keputusan konten yang lebih baik berdasarkan data beneran. Ini ngilangin
kebutuhan buat nganalisis komentar manual yang bakal bantu pengguna buat ngerti sentimen audiens, identifikasi tren, bikin keputusan konten berdasarkan data. Terutama buat para pembuat konten yang terima banyak banget komentar dan gak punya waktu buat ngecek semuanya satu-satu. Jadi kalau kamu serius buat ngembangin channel YouTube kamu pakai data beneran, VOC AI ini bener-bener 100% layak untuk dipertimbangin. Dan sekali lagi buat ngedapetin harga terbaik, make sure kamu pakai link eksklusif kita yang ada di deskripsi. Aku harap ulasan ini ngebantu kamu ngejelasin semuanya dengan cara yang masuk akal dan bikin keputusan kamu jadi jauh lebih gampang. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like dan subscribe. Tentunya aku juga bakal senang banget kalau kamu mau naruh komentar atau pertanyaan di bawah. Makasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.